Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, oh, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya, satu-satunya. Oh, satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Oh, satu-satunya sumber kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, terimalah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah naik bagaikan dupa yang berbau harum dan itu menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di sorga untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema mengikut Yesus untuk menjadi murid. Ya, mengikut Yesus untuk menjadi murid. Saudara, di dalam perikop ini, ya, di sini perikopnya diberi tema hal mengikut Yesus. Dan kalau saudara lihat, di situ ada 3 yang digambarkan, ada 3 orang yang hendak mengikut Yesus. Dan Yesus, kalau saudara perhatikan reaksi Yesus berbeda. Ya, Yesus berbeda antara orang satu, orang yang kedua dan orang yang ketiga. Dan saudara, reaksi Yesus ini terkesan sebagai seorang nabi, sebagai seorang guru, sebagai seorang hamba Tuhan yang sadis, ya, yang kata-katanya kok kurang membangun ya, seolah-olah seperti itu. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-57 dikatakan begini, "Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, 'Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi.'"
Jadi ini ceritanya orang yang tulus mau ikut Yesus. Tetapi Yesus mau menegaskan kepada orang ini. Dengan kata lain mungkin begini, apa? Kamu mau mengikut aku? Aku ini enggak punya apa-apa loh. Karena di sini saudara pernyataan Yesus, ya, serigala mempunyai liang, tempat tinggal, burung mempunyai sarang, ya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di dunia ini dengan kata lain Yesus mau kasih tahu, di dunia ini aku enggak punya tempat. Karena memang tujuanku bukan di dunia. Tujuanku adalah di kekekalan, ya. Tujuan Yesus. Jadi Yesus sengaja berkata seperti itu. Yesus pengen melihat kesungguhan hati orang ini. Bagaimana nih orang ini? Apakah dia sungguh-sungguh mengikut Yesus? Ataukah hanya sekedar melontarkan perkataan kepada Yesus? Nah kita lihat orang yang kedua. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ini Yesus sendiri yang ajak. Kalau tadi orang itu yang datang, yang pertama dia datang kepada Yesus. Dia bilang, aku akan mengikut engkau kemana engkau pergi. Dan respon Yesus kita sudah melihat tadi. Nah ini orang yang kedua, dia berkata begini, Yesus yang memanggil. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yang kedua ini Yesus yang ajak, ayo ikut aku. Ayo ikut aku sebagai penjala manusia. Panggilan Tuhan langsung kepada dirinya. Tapi apa responnya? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, kata Yesus. Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini seolah-olah Yesus kok, orang mau kuburkan bapaknya loh ya. Apa salah? Ini kan orang tuanya. Kok keterlaluan banget Yesus? Tetapi bukan seperti itu maksud Yesus. Ya, karena Yesus tahu hati terdalam dari orang ini bahwa sebenarnya dia menolak. Sebenarnya dia menolak panggilan Yesus. Dia nggak mau diajak menjadi murid Yesus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia memakai alasan itu. Padahal Yesus tahu. Yesus izinkan, silakan. Sebenarnya Yesus izinkan. Silakan kamu pergi menguburkan Bapamu. Tapi setelah itu, ya ayo ikut aku. Sebenarnya sih seperti itu. Tetapi karena Yesus tahu kedalaman hati dari orang ini, sehingga dia berkata, Yesus berkata biarlah orang mati menguburkan orang mati. Enggak mungkin lah Yesus seperti itu saudara ya. Enggak mungkin Yesus berkata pergi saja enggak usah perhatikan Bapamu, ikut aja aku. Enggak mungkin seperti itu ya. Kita harus pahami setiap firman Tuhan dengan bijak sesuai dengan konteksnya. Nah berikutnya saudara lihat orang yang ketiga ya. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Nah ini hampir sama yang pertama. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus tahu ketika dia ngomong ini keluarganya ini pasti menolak. Dan dia punya hatinya ini bisa guncang. Saudara biasanya siswa-siswi sekolah Alkitab itu kalau mau masuk sekolah Alkitab itu kan biasa ada panggilan Tuhan ya. Dan biasanya ada yang izin dulu ke orang tuanya, diizinkan apa enggak. Kalau ibu gembala bercerita ketika dia mendapatkan panggilan untuk sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan secara full, orang tuanya enggak izinkan, khususnya papanya. Sekolah dokter di Makassar hanya masuk semester 1, kalau enggak salah semester 1 apa 2 semester, 3 semester ya. 3 semester tanpa dibiayai karena tidak diizinkan. Ya, akhirnya di Manado. Dan setelah itu sekolah Alkitab lagi. Sekolah Alkitab juga tidak dibiayai juga karena tidak diizinkan. Ya, jadi hampir sama konteksnya seperti ini sebenarnya. Yesus tahu bahwa ini orang ini kalau dia datang, kalau dia kembali ke keluarganya, nggak mungkin orang tuanya kasih. Ya, saya pun seperti itu waktu mau mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Ya iya saudara ya, di tengah saya ujian skripsi, mempersiapkan ujian skripsi, saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Saya telepon orang tua saya enggak, buat apa sekolah pendeta, ya kan seperti itu. Tetapi saya mengambil tekad dan memang enggak dibiayai saudara. Nah ya itu ya saudara, tetapi saudara panggilan-panggilan Tuhan yang memang benar-benar panggilan Tuhan, mau dibiayai orang tuanya, mau enggak dibiayai orang tuanya, Tuhan pasti sediakan. Dan itu yang terjadi saudara. Sampai saya selesai, tidak ada 1 rupiah pun orang tua saya membiayai saya.
Tetapi Tuhan menyediakan saya sampai saya selesai sekolah. Itulah Tuhan. Ya, cara Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil. Nah, orang yang ketiga ini seperti itu, saudara. Tuhan panggil, ya. Tetapi biarkan aku izin dulu di keluargaku. Enggak salah, silakan izin. Namanya pamitan. Tetapi dia tahu, hei, kamu mau ikut siapa? Mau ikut Yesus. Emang Yesus siapa? Yesus hanya anak tukang kayu loh. Emang dia bisa menjamin hidupmu? Kan seperti itu, saudara. Ya, jadi Yesus tahu semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus ini sebuah keputusan, ya. Mengambil keputusan untuk mengikut Yesus tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, itu adalah keinginan roh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keinginan roh itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita mengambil keputusan mengikut Yesus hanya sekedar mengikut Dia tanpa menjadi murid. Nah, ini penting, saudara. Ya, kalau menjadi murid berarti dia harus dekat dengan gurunya. Kalau tidak menjadi murid, dia hanya, ya aku pengikutnya, aku followersnya Hermawan, istilahnya seperti itu. Tetapi enggak dekat, hanya sebatas followers doang. Istilah hanya memantau dari jauh. Mengikuti Yesus, Bapak Ibu Saudara, berarti orang itu harus memikul salib. Saudara lihat dalam Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, mengikut Yesus untuk menjadi murid berarti harus memikul salib. Setiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Orang tua dan anak salibnya tidak sama. Ya. Suami dan istri salibnya tidak sama. Pimpinan dan karyawan salibnya tidak sama. Pasti berbeda. Ada salib keluarga. Ya. Tetapi keluarga yang lain juga belum tentu sama. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya memikul salib. Saya enggak tahu salib saudara seperti apa. Ya. Kadang-kadang kita itu kan terlihat tersenyum di hadapan orang, tapi sebenarnya di dalam diri kita, jauh di dalam diri kita, kita menangis. Iya kan saudara? Ya, siapa yang tahu hati kita? Karena yang tahu hati kita hanyalah Tuhan. Makanya kita butuh saling mensupport, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, orang yang mengikut Yesus tentunya dia harus bertekun di dalam iman. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Nah, sampai di sini. Bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini Rasul Paulus ya dan orang-orang yang disampaikannya. Tetapi intinya adalah bertekun di dalam iman. Orang yang mengikut Kristus, kalau dia katakan dia pengikut Kristus, dia harus bertekun di dalam imannya. Dia harus mengerjakan imannya. Kalau saudara berkata, saya mengikuti Yesus, tetapi saudara tidak mengerjakan iman saudara, saudara tidak beriman kepada Kristus dalam praktek kehidupan sehari-hari, sebenarnya secara tidak langsung kita tidak mengikut Kristus. Hanya namanya kita Kristen, tapi Kristen KTP. Ya. Karena firman Tuhan katakan kita harus bertekun di dalam iman. Namanya bertekun berarti harus dikerjakan secara konsisten. Ini yang namanya bertekun di dalam iman. Dan setiap orang itu beda-beda. Ketika menghadapi masalah A, masalah B, iman seseorang itu tidak sama, ya. Mungkin antara si A dan si B sama masalahnya. Tetapi iman dari si A, si B dalam menyelesaikan masalah ini bisa saja berbeda. Ya kan? Ya. Bisa saja berbeda. Untuk itu saudara, firman Tuhan mau ingatkan kepada saya dan saudara, kita kerjakan itu
dengan kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya saudara, orang yang mengikut Yesus berarti orang yang mengorbankan dirinya. Nah ini saudara, saya coba titik beratkan kepada saudara dalam Lukas 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari saudara ya. Bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, lusa, tetapi setiap hari. Saudara bertanya salib yang kayak bagaimana? Keinginan daging ini akan selalu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Apakah dia mampu mengontrol keinginan daging itu atau tidak? Ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya orang memiliki jabatan, apa gunanya orang memiliki segala sesuatunya tetapi dia kehilangan nyawanya atau merugikan dirinya sendiri? Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, pengikut Kristus, ada hal yang harus kita taruh di dalam diri kita, bahwa kita juga harus mengorbankan diri kita. Ya, mungkin saudara berkata, apakah kita harus mengorbankan nyawa seperti Yesus? Enggak saudara, enggak seperti itu. Tetapi ada yang namanya kan korban perasaan, iya kan saudara? Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk menahan diri kita, menahan hati kita. Sebenarnya kita bisa membalas itu, apa yang orang lakukan kepada kita. Ketika kita dilukai, ketika kita disakiti, sebenarnya kita bisa membalasnya. Bukan begitu saudara? Mungkin saudara punya kekuatan untuk membalas apa yang orang lakukan. Tetapi ya, karena firman Tuhan katakan menyangkal diri, memikul salib, sehingga kita menahan diri kita. Itulah orang-orang yang mengikut Yesus untuk menjadi murid. Nah Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus untuk menjadi murid berarti kita harus percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, ada pertobatan di dalamnya, serta siap untuk dipimpin Roh Kudus menuju kepada rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Yaitu kepada kekekalan. Karena pada akhirnya saya dan saudara, goal kita bukan di dunia ini saudara. Goal kita kepada kekekalan. Nah ini kita harus taruh di dalam diri kita. Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak simpan di dalam diri kita tidak taruh di dalam diri kita, maka kita akan lupa untuk mempersiapkan diri kita kepada kekekalan. Yang kita ingat, yang kita siapkan terus menerus hanya persoalan-persoalan jasmani, hanya persoalan-persoalan daging. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya kepada saudara, ini kan kita sudah hidup masing-masing dengan usianya. Saya mau tanya saudara, apakah selama ini Tuhan pernah meninggalkan saudara? Coba saudara jawab jujur. Tidak usah angkat tangan dalam diri saudara aja. Saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kan? Yang berikutnya saya tanya kepada saudara, apakah selama ini saudara tidak dijamin oleh Tuhan dalam sandang pangan dan papan? Saya yakin Tuhan menjamin saudara kan? Iya kan? Nah, kalau Tuhan menjamin kita, ya, seharusnya fokus kita tidak lagi tertuju kepada sandang pangan dan papan. Saudara, kalau saya ngomong sandang pangan dan papan, pasti saudara udah mengertikan maksudnya. Ya. Harusnya fokus kita itu tidak lagi di seputar kebutuhan hidup. Tidak lagi berputar di namanya sandang pangan dan papan saudara. Tetapi harusnya fokus kita itu sudah kepada kekekalan. Karena kita mengatakan diri kita mengikut Yesus. Dan untuk menjadi murid kita harus juga memperhatikan yang namanya kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu dengan kehidupan kita. Berapa lama Tuhan memberi kesempatan. Durasinya berapa tahun kita hidup di dunia, tidak pernah ada yang tahu.
Tidak ada istilah tua, tidak ada istilah muda, tidak ada istilah masih anak-anak di dalam Tuhan. Karena rahasia Tuhan, karena umur adalah rahasia Tuhan. Kita nggak bisa bilang, oh karena dia udah tua, aku masih muda, nanti dia yang duluan dipanggil Tuhan. Memang secara fisik, tampilan luar yang tua secara fisik. Sekali lagi ya kan saudara, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan nggak mengenal itu. Bagi Tuhan, ya kalau dia mau dipanggil umur 20 dipanggil Tuhan. Mau dipanggil umur 1 tahun sama Tuhan dipanggil umur 1 tahun. Supaya apa saudara? Supaya manusia tidak memegahkan diri. Supaya manusia sadar bahwa aku ini dipanggil untuk menjadi murid. Untuk mempersiapkan diri dalam kekekalan Kristus. Nah ini saudara kita harus pahami ini. Ya, jadi mari saudara jangan pernah merasa masih lama aku masih hidup. Masih lama, masih 20 tahun lagi aku hidup. Enggak saudara, enggak seperti itu. Ya, kalau kita mengatakan diri kita menjadi murid Yesus, kita harus percaya dan bertobat sungguh-sungguh dan mengarahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, gak mungkin kita mengatakan hidup oleh Roh, tapi kita dipimpin oleh daging. Gak mungkin. Atau sebaliknya, gak mungkin kita mengatakan kita hidup di dalam daging, tapi kita mengatakan kita dipimpin oleh Roh. Gak bisa saudara. Dan itu gak mungkin. Firman Tuhan katakan, sebagai orang yang percaya, biarlah hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara, oh indah saudara kalau dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Kalau dalam pujian penyembahan, entahkah Rabu, entahkah Jumat, entahkah ibadah pagi, entahkah ibadah sore, ya, atau doa-doa lainnya saudara tidak seolah-olah tidak merasakan hadirat Tuhan. Berarti kita harus mengoreksi diri kita. Ya. Mungkin saudara bertanya kenapa? Ya, karena seyogyanya orang yang beribadah kepada Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia akan selalu merasakan hadirat Tuhan. Makanya saya berkata kepada sidang jemaat Tuhan, ya, jangan pernah menggantungkan roh saudara, jangan pernah menggantungkan sukacita saudara kepada pemimpin puji-pujian, pelayan WL atau musik. Jangan saudara. Karena pemimpin pujian itu ataupun pemain musik itu Tuhan pakai bukan untuk membuat saudara nyaman sehingga saudara bisa masuk, bukan. Tetapi mereka ditugaskan oleh Tuhan sama dengan saudara untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi kita harus merasakan mengalami itu saudara. Apapun juga yang ada di dalam diri saudara. Ya, ketika saudara datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan supaya saudara merasakan lawatan Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya saudara, indah kok saudara. Luar biasa ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, itu kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan 1 jam itu kurang. Sungguh saudara. 1 jam kurang. Itu saudara akan luar biasa roh saudara, bahkan mungkin gak mau berhenti. Tapi kalau saudara tidak ada di dalam hadirat Tuhan, jangankan 1 jam, 5 menit pun gelisah. Saudara, saya pernah mendapatkan orang-orang yang seperti ini saudara ya. Jangankan 1 jam, 5 menit saja menyembah, udah gelisah untuk menyembah, udah susah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus untuk menjadi murid, kita harus benar-benar dipimpin oleh Roh. Yang berikutnya saudara, ya kita perhatikan, ya mengikut Yesus untuk menjadi murid, karena tujuan kita dipanggil untuk mengikut Kristus, ya. Untuk itu kita harus apa saudara? Kita harus taat dalam melakukan kehendak Kristus. Taat untuk melakukan kehendak Kristus. Apa sih kehendak Kristus dalam hidup saya? Apa sih kehendak Kristus dalam hidup saudara? Saudara,
kita ini kan setiap hari bergumul dengan kehidupan masing-masing, ya. Saudara, di dalam pekerjaan saudara, saya yakin ada hal-hal di mana, ya, entahkah itu lewat pimpinan saudara, entahkah itu lewat karyawan saudara, entahkah itu lewat siapa saja, ada hal-hal yang menuntut ketaatan saudara. Iya kan? Yang menuntut ketaatan saudara. Untuk saudara lakukan, supaya apa? Supaya tidak membuat rugi atau tidak merugikan. Saya kira juga di dalam Tuhan seperti itu. Tuhan tidak mau kita mengalami kerugian di dalam hidup kita. Ya, sehingga Tuhan mau kita taat dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Saya selalu ingatkan kepada umat Tuhan, ya. Ketaatan sudah ditunjukkan oleh Yesus ketika dia disalibkan. Seharusnya dia punya power. Yesus punya power untuk mengalahkan si jahat tanpa harus disalib. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Firman Tuhan katakan, Filipi 2 ayat 8, dikatakan bahwa Yesus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib sebagai seorang yang berdosa. Dikatakan seperti itu. Padahal dia tidak berdosa. Mati di kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Padahal dia bukan yang terkutuk. Hanya menggantikan posisi kita. Tetapi itulah saudara, ketaatan Kristus. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan di rumah? Adakah kita punya kehidupan doa di rumah? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, silakan saudara bekerja, itu harus. Silakan saudara mau liburan, mau apa, itu harus. Tetapi jangan lupa, saudara harus punya waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara harus punya jam doa secara khusus dengan Tuhan. Karena itu yang akan memproteksi saudara. Itu yang akan membentengi saudara. Saudara, kalau dalam satu keluarga suami istri tidak imbang, misalnya suaminya nggak suka berdoa, nggak suka ini, tapi istrinya suka berdoa, istrinya suka menyembah Tuhan. Itu ketika suaminya masalah, saya yakin doa istrinya akan mengcover apa yang dialami oleh suaminya. Ya mungkin sebaliknya, mungkin istrinya kurang berdoa, tetapi kalau suaminya juga kuat berdoa, mungkin ada sesuatu terjadi, itu bisa mengcover semuanya. Karena apa? Karena Tuhan melihat satu doa orang benar, apalagi dua, iya kan? Firman Tuhan katakan doa orang benar bila didoakan dengan yakin dan percaya besar kuasanya. Nah, menjadi murid Yesus harus ada ketaatan di dalamnya. Hidup benar, mengikuti jejak dari Yesus. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam firman Tuhan. Ini sukacita dari seorang rasul, saudara. Sama sukacita dari kami hamba-hamba Tuhan itu apa, saudara? Ketika mendengar atau mengetahui umat-umat Tuhan hidup di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Itu sukacita yang besar, saudara. Dalam kerja dilakukan dengan jujur, dalam pekerjaan, ya, dalam keluarga, dalam hal-hal yang lain, semuanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi murid Yesus, kita harus menjadi murid yang hidup di dalam ketaatan. Dan yang terakhir, sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, untuk menjadi murid Yesus, kita harus memiliki telinga seorang murid. Fungsi telinga apa, saudara? Untuk mendengar. Saudara, apa yang kita dengar itu
kalau kita masukkan di dalam hati kita, kalau yang tidak baik itu sangat membuat tidak nyaman di dalam diri kita. Ya, jadi pintar-pintarlah untuk merespon apa yang saudara dengar. Ya kan? Ya, mungkin ada orang yang tidak suka dengan saudara. Ya, karena kan tidak mungkin seluruh dunia ini suka dengan kita, ya kan? Yesus saja yang hebat masih saja ada yang gak suka. Apalagi cuman kita sebagai manusia biasa. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, kita ini kan diberi telinga. Ya, kita punya hak. Orang punya hak untuk bercerita tentang saudara yang tidak baik. Tetapi saudara juga punya hak untuk tidak mendengarkannya. Nah, bagaimana dengan telinga rohani? Telinga rohani diberikan oleh Tuhan agar kita peka mendengarkan suara Tuhan. Bukan suara iblis, bukan suara-suara yang lain, bukan suara-suara yang sumbang. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita memiliki telinga rohani, telinga yang peka? Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara akan selalu mendengarkan suara Tuhan. Ketika saudara mau melangkah, saudara bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini ada masalah Tuhan. Ini ada masalah dalam pekerjaanku. Ketika saudara melibatkan Tuhan, saudara sedang belajar melatih telinga rohani saudara. Ketika ada masalah dalam usaha saudara, saudara melibatkan Tuhan. Saudara sedang belajar melatih telinga saudara. Karena saudara tahu bahwa untuk menjadi murid Tuhan, telinga rohani itu sangat penting. Ya, jadi pakai telinga rohani saudara untuk hal-hal yang membangun. Ya, biarkanlah segala sesuatu sampah-sampah yang berusaha masuk di dalam diri saudara dibuang. Nah, saudara kita ini, ya, jangan sampai kita tidak punya filter. Filter kita itu firman Tuhan, dan filter terbaik itu hanya didapatkan saat kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, tanpa firman Tuhan, tanpa persekutuan dengan Roh Kudus, maka tidak ada filter lagi yang bisa mengontrol kehidupan kita. Amin, saudara. Jaga hati kita, jaga roh kita di hadapan Tuhan. Jadilah pengikut-pengikut Yesus yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadilah pengikut Yesus yang menjadi murid. Bukan hanya sekedar ikut Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, oh, mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani.
tetap setia kepada Engkau Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus berkenan di hadapan Tuhan, menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari Engkau memberkati bangsa dan negara kami, kota kami. Engkau memberkati ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Mungkin ada masalah, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam hal apapun juga Tuhan berkati. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami teringat buat saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan datang secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan, sukacita Allah, damai sejahtera yang melimpah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.